Halo Capricorn, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain ramalan asmara kalian. Oke, ini timeless reading. Jadi emang gue bikin di September tapi timeless. Kapanpun kalian mendapatkan video ini adalah waktu yang tepat untuk kalian nonton ya, sesuai dengan energi kalian sendiri. General reading artinya nggak ada nama kamu, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, gue nyaranin untuk nonton moon sign kalian karena semua tentang emosional kita, rising dan ascendant sign karena memang itu yang akan terwujud secara fisik dan nyata. Untuk relationship itself itu gue nyaranin untuk nonton Venus buat yang cewek, yang cowok nonton Mars, dan kalau udah menikah nonton Jupiter sign sekalian. Takdir nontonnya North Nodes, yang jelas sun sign ya, kalau itu emang lebih ke soul journey kita. Oke, untuk cross watcher kalian juga boleh nonton karena energinya suka ketuker dan kemungkinan besar pesannya juga bisa untuk kalian karena kalian juga bisa menggunakan dan memanfaatkannya. Seperti biasa gue cuma mau ngingetin, apalagi buat yang baru-baru join ya, supaya lebih mudah untuk mencari video yang emang kalian cari. Versi gue nyarinya itu ada di playlist, melalui playlist ya, jangan berdasarkan apa yang gue upload. Mabok sendiri, kalau kalian nggak punya atau nggak tahu birth chart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology. Kalian bisa klik, isi data-data kalian, dan kalian langsung punya birth chart kalian. Atau kalian mau Google sendiri juga boleh, free birth chart atau free natal chart ya. Karena gue juga sementara gue tarot scope ya, tarot horoskop yang lebih menyesuaikan dengan energi-energi semesta, planet-planet, pergerakan planet-planet ya, yang sangat mempengaruhi kita. Lagi, makasih untuk likes, comments, share, bahkan donasinya. Kalau ada yang mau support juga channel ya, tetap semuanya di box description gue. Kalau butuh personal reading book ya personal reading, atau bantuin kalian baca birth chart kalian, atau pingin lihat compatibility atau cocokkan dengan pasangan kalian berdasarkan birth chart juga bisa. Bahkan untuk anak-anak kalian ke depannya seperti apa juga bisa. Oke? Semua ada di box description gue gimana caranya. Alright? Oke, langsung aja. Oracle card udah di sini ya. Tapi gue bacain nanti setelah di akhir. Dan tema reading kalian mystical shaman, kalian dapat 2 ya. Pertama, dua-duanya kebalik ya. Dua-duanya kebalik. Pertama, kalian dapat The Child dan Taming the Wind. Keren loh nih. Tapi kebalik. Dua-duanya juga keren sih. Mau kebalik juga keren. The Child. The Child. Dia hanya mengingatkan kalau kita dilahirkan untuk happy. Ya. Karena seorang anak tahu bagaimana menyiasati lingkungannya, keadaannya saat itu juga gimana caranya happy. Ya. Dia tahu gimana caranya enjoy happy. Oke. Kebalik, kalian diingatkan untuk melepaskan diri kalian dari apapun kondisi kalian yang bikin kalian itu sedih, susah, dengan menjadi anak-anak lagi. Karena kartu ini ya bilang kalian akan di-guide, kalian akan dibimbing untuk keluar dari situasi atau keadaan yang membuat kalian sendiri, membuat kalian sendiri sedih, sakit, ya, susah. Karena sebenarnya kalian sendiri yang membuat kondisi itu, gitu. Kalian sendiri yang bikin digging, menggali sampai ke posisi itu, ke situasi itu adalah kalian sendiri. Karena di bawah umur 18 tahun memang orang tua kalian. Di atas itu kalian sendiri yang mengkondisikan
sampai detik ini. Oke. Karena kalian sendiri sudah menjadi dewasa dan individu penuh. Ya enggak? Jadi balik lagi itu ke bagaimana cara kalian melihat sendiri segala situasi dan kondisi di sekitar kalian. Taming the wind. Kalau intinya taming the wind itu mengingatkan kehadiran kalian diingatkan untuk dengan sengaja kalian diingatkan oleh Great Spirit ya, untuk masuk ke partnership dan berkolaborasi dengan The Great Spirit ya, untuk menciptakan bersama-sama dengan Great Spirit menciptakan the highest good of all, yang terbaik buat semuanya. Karena sebenarnya the taming the wind ini ya, dia itu untuk dia itu mengingatkan seremoni ya, seremoni dan ritual yang menghubungkan secara sadar, menghubungkan spiritual reality of spiritual menjadi material, menjadi nyata gitu. Oke. Jadi dia mengingatkan, kalau kebalik dia mengingatkan dengan sengaja untuk join, masuk partnership dengan roh gitu, dengan roh untuk menciptakan hal-hal yang terbaik untuk semua. Keren kan Jo? Keren. Langsung ya ke tarot. Nah, gue akan bikin 3 kanan 3 ke bawah, past, present, future. Apa yang Kepi harus tahu di kehidupan asmaranya? Sebenarnya udah gue ini sih. Sebenarnya udah gue kocok sih tadi, cuman ya banyak yang kebalik. Gue nggak doyan sama yang kebalik sebenarnya. Kan banyak banget yang kebalik. Nah, apa gue yang salah ya? cek. Cek. Ya, udah semua. Apa yang Kepi harus tahu di kehidupan asmaranya? Apa yang harus Kepi tahu di kehidupan asmaranya? Apa yang Kepi harus tahu di kehidupan asmaranya? What Kepi needs to know about their own love life, past, present, and future. What Kepi needs to know about their own love life, past, present, and future. Past ya, yang baru saja berlalu. 8 of Cups, 10 of Wands, 9 of Wands. Yang sekarang 4 of Wands, Ace of Swords, Strength, Leo. Near future, 8 of Swords kebalik, 2 of Pentacles kebalik, The Tower, wow, Scorpio, The Hermit.
Energi Virgo. Alright. The Hangman. Energinya Pisces. Ini Virgo sama Pisces itu segaris, polarity. Istilahnya kalau ini north, ini south, ini north, ini south, gitulah. Couples, spiritual banget dua-duanya, Hermit sama Hangman. Two of Wands, the Temperance, Seven of Cups, Four of Swords, King of Cups. Oke, gini aja deh. Gini. Gue ambil ini energi subconscious mind-nya Kathy ya, di alam bawah sadarnya Kathy. Virgo. Energinya Virgo buat kalian itu ada di filosofi, wisdom, perbedaan, segala sesuatu yang asing buat kalian, dan jarak. Ini ghosting sih. Artinya kalian silence, nggak ada komunikasi, kalian mengisolasi diri kalian sendiri, kalian menarik diri kalian. Kalian ingin entah itu meditasi ya kan, yang jelas kalian menarik diri kalian, jadi kalian menjaga jarak, misalnya menjaga jarak karena kalian ingin mendalami spiritual mungkin ya. Dan Pisces sendiri adalah spiritual. Energinya Hangman Pisces, kalian ingin melihat dari perspektif yang berbeda. Kalian mengorbankan diri kalian, ketidaknyamanan untuk mengerti atau memahami dari sudut yang berbeda. Tapi bisa juga self sabotage, tapi ini bisa juga sebagai sebenarnya udah ending ya. Pisces itu selalu tentang ending. Itu ada di home and family kalian, dan foundation kalian ending. Kalian mencoba membeli waktu untuk tidak mengakhiri atau untuk mencoba mengerti apa ada sisi lain yang harus gue pertahankan, yang sebenarnya memang sudah ending itu. Kalian coba hanya membeli waktu untuk mengakhirinya, untuk mencoba mendapatkan tanda atau sinyal-sinyal yang mungkin sebenarnya kalian cuma beli waktu gitu, pelarian sebenarnya ya nggak. Dan kalian berfantasi. Two of Wands itu biasanya menunggu di persimpangan jalan ya kan. Apa yang kalian ingin, apa yang kalian lagi berfantasi tentang future ya, tentang future, karena kalian sebenarnya di persimpangan jalan gitu. Jadi kalian bawaannya cuma bengong, melamun ya kan, berfantasi ya seperti si Pisces ini, the dreamer ya kan. Sebenarnya dia cuma beri waktu doang sebelum memutuskan segala sesuatu. Oke. The Temperance, mungkin The Temperance itu energinya Sagittarius ya, artinya kesabaran dan healing. Segala sesuatunya pakai proses katanya. Mencoba untuk lebih fleksibel ya. Dia mencoba untuk mencampuri nge-mix dua elemen yang berbeda. Oke. Mencoba untuk fleksibel dan mencoba untuk berproses healing ya, akan segala ilusi, opsi yang kalian punyai. Maka kalian lagi milih sebenarnya apa sih yang bikin gue happy ya kan. Dan selanjutnya adalah contemplating, meditasi, fokus pada hati kalian, fokus pada mencoba untuk emotionally balance ya. Energinya Pisces, Cancer atau Scorpio. Kalau segala sesuatunya sudah komplit,
completion, energinya Aquarius. Komitmen itu komplit. Dah. Itu aja. Sampai situ aja masa di dalam. Yang baru saja lewat, kalian sudah kalian sudah berserah sebenarnya. Kalian sudah berserah, kalian sudah secara emosional kalian sudah meninggalkan, kalian sudah berserah dengan apapun yang terjadilah. Kalian sudah balik badan menuju yang buat kalian happy aja lah. Kalian mencoba untuk menuju terang, dan kalian sudah pindah, kalian sudah move on, kalian sudah melepaskan, kalian sudah mungkin udah moving ya, entah itu pindahan, entah itu travel, tapi kalian masih buntu, kalian sudah move on, kalian udah ini, tapi kok masih buntu ya? Kalian masih mencoba untuk memahami kenapa buntu. Kok gue masih stuck gitu kan? Energi yang sekarang adalah kalian bersenang-senang, kalian lagi merayakan ya, entah itu rumah baru, properti baru. Di center reading kalian adalah komunikasi dan aha moment. Ini pencerahan, geledek ya soalnya, yang masuk langsung ke otak, terang itu langsung masuk ke otak, kalian dapat pencerahan. Komunikasi yang mencerahkan tentang suatu ending, dan kalian diminta untuk kuat ya, kuat dari dalam, willpower, energi Leo, Venus ada di Leo, dan Capi T-square ya, T-square energinya Venus di Leo dengan Jupiter di Capricorn dan juga Saturn dan Pluto di Capricorn, itu T-square. Dan Mars yang retrograde, itu semuanya T-square. Venus di Leo itu buat kamu artinya ada di merging ya, atau partners resources, shared finance, aset, yang jelas juga seks dan intimacy. Ya, kita bicara relationship di sini, oke? Untuk di yang akan datang, kalian ingin melepaskan segala kekhawatiran kalian, oke? Dengan tidak mau berpikir yang enggak, lepaskan saja, dan kalian sudah memutuskan untuk tidak sibuk, melepaskan semuanya, pilihan-pilihan itu, whatever itu ya, kalian berserah total, dan terjadilah the Tower, foundation yang runtuh, ambruk, struktur yang ambruk ya. Pluto, energi Pluto di kalian juga transformasi ya. Saturn 29, tanggal 29 dia direct, sekarang masih retrograde. Karena Saturn itu lebih tentang disiplin ya, disiplin, tanggung jawab. Kalian minta disiplin, tanggung jawab, dan itu semua untuk fondasi yang solid, karena yang selama ini kalian sudah bangun tidak solid fondasinya. Rumah tangga, entah itu properti, entah itu kerjaan, nggak solid. Jadi artinya kalian dikasih kesempatan untuk membangun lagi dari awal yang lebih solid.
tapi kalian diminta untuk lebih disiplin, tanggung jawab, dan mengerti apa yang terbaik buat semua, dan jangan lupa untuk happy gitu. Energi Scorpio sendiri itu ada di pertemanan kalian, friendship, dan harapan-harapan kalian. Ouch. Neptune di Pisces itu buat kalian di mana ya? Cancer, Taurus, Cancer, Gemini, Taurus, Aries. Komunikasi. Jadi Neptune itu kan retrograde di Pisces, ya. Idealisme kalian dalam sudut pandang kalian, dalam berwawasan, dalam berpikir, bahkan dalam berkomunikasi, berteknologi, dalam menggunakan teknologi, ya, dalam dealing kontrak bahkan, ya. Bukan ini. Kenapa jadi ini ya? Mungkin kalian punya kontak dengan Pisces yang emang komunikasinya rusak. Karena dengan Neptune retrograde di sana, ya, artinya, dan di sektor itu kita diminta untuk merevaluasi dengan Neptune dan retrograde. Kita minta mengevaluasi cara kita berpikir, cara kita memandang segala sesuatu, untuk kembali menjadi anak-anak, melepaskan segala kondisi yang kamu sudah pasang yang membatasi kalian sendiri. Dan kalian sendiri yang ngedigging, kalian sendiri yang menggali lubang kalian sendiri gitu. Setelah umur 18 tahun kita adalah individu penuh. Kalian menggunakan nilai orang tua kalian ingin menggunakan nilai teman kalian menggunakan nilainya siapapun, itu keputusan kalian. Apakah kalian punya nilai kalian sendiri, yang benar-benar nilai kalian sendiri, yang kalian pahami karena berdasarkan pengalaman kalian sendiri, atau kalian hanya mengadopsi dari beberapa teori yang sudah pengalaman orang lain? Itu, oke. Ada yang perlu gue klarifikasi? Kayak gue mau klarifikasi ini sama ini, ya. Four of Wands juga gue mau klarifikasi. Four of Wands, energi yang sekarang, current energy. Four of Wands, Page of Swords, Knight of Pentacles. Mungkin kalian berhubungan dengan Virgo, Death, Scorpio, Six of Wands, Leo. Kalian lagi riset, kalian mungkin spying juga, ya. Kalian riset, mencari, mungkin kalian lagi menyusun, ya. Kalian lagi menyusun rencana rumah, properti, ya. Kalian mau pindah kemana? Kalian lagi riset, lagi mempelajari dan mencoba bikin planning secara detail dengan energinya Knight of Pentacles, energinya Virgo. Mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan Virgo. Kalian lagi planning dan bikin strategi secara detail tentang apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri segalanya dan melakukan transformasi itu. Oke. Energi Scorpio jelas. Dan itu kalian akan dapat pengakuan, kalian akan berhasil gitulah. Yang mungkin kalian nggak mau menerima kenyataan, ya, tapi intuisi sudah berbicara. Kalian dapat download pengertian
informasi-informasi insting kalian sendiri yang nggak, gue harus gini, gue harus gini, gue harus gini gitu. Dan karma itu berakhir. Ini energinya Jupiter nih, Jupiter. Energinya Sagittarius atau Pisces. Sagittarius buat kalian adalah ending karma. Ending karma. Oke. Sekarang gue pengen klarifikasi tentang Ace of Swords. Aha momen apa sih yang kalian dapat? Pencerahan apa? Page of Cups. Ini ya, kalian diminta memperbaiki ya, memperbaiki jalan kalian dengan keluar dari lubang kalian sendiri ya, dan menjadi anak-anak, mempunyai spirit anak-anak itu akan membantu kalian keluar dari lubang kalian sendiri. Oke. Jangan lupa untuk happy. Jadi jangan bersenang-senanglah gitu. Kondisi-kondisi yang kamu buat, nilai-nilai, peraturan-peraturan apapun yang kamu buat untuk diri kamu sendiri, itu minta direvaluasi. Dan Page of Cups, kalian diminta untuk jadi innocent maksudnya gitu loh, karena menjadi anak-anak lagi adalah innocence, dan nggak jauh dan nggak bukan juga Page of Cups. Dia innocent, dia melakukan segala sesuatu, dia ngomong kebenaran, kejujuran, apapun yang dirasakan dia ungkapkan. Dia nggak ada takut, orang gue itu yang gue rasa gitu kan, itu kan nyebelin banget deh gitu. Itu ngeselin banget, bok gitu kan, langsung tabuk. Buat gue sih nggak ada yang salah dia mengungkapkan apapun yang dia rasa. Tapi kita semakin dewasa ya, selalu menganggap anak-anak itu salah, padahal anak-anak itu adalah yang paling polos, tidak terkondisikan dengan apapun kondisinya. Five of Wands, konflik yang konflik batin, konflik dari dalam kalian sendiri yang men-challenge kalian ya, untuk sehingga muncul pilihan-pilihan pilihan-pilihan yang oh ternyata gue bisa itu ya, gue juga bisa ini, oh gue juga bisa ini, itu juga asik tuh gitu. Nah kan, untuk memulai sesuatu yang baru dan nyata. Aha moment. Dengan kepolosan kita, dengan menjadi anak-anak, kita punya mindset yang ingin selalu belajar, curiosity-nya tinggi ya. Pingin tahunya banyak ya. Kenapa gitu, kenapa nggak bisa gini, kenapa nggak bisa gitu, dan nggak jauh dan nggak bukan dengan Page of Swords. Oh berarti kalau gue bisa gini, berarti kalau gue gitu gue bisa gini dong. Nah, karena mereka punya pilihan benar-benar satu dunia, satu bumi. Kalau mereka juga nggak mikir gue nggak bisa, nggak. Mereka mikirnya cuman, oh gue bisa belajar ini, gue bisa belajar itu, gue bisa belajar ini, gue bisa belajar itu. Tidak ada yang membatasi ya, sebuah anak manapun untuk belajar, karena mereka selalu ingin belajar. Nah itu. Untuk membangun sesuatu yang baru. The Tower. Kita lihat The Tower. Klarifikasi The Tower di yang akan datang. Seven of Wands. Kekeh, Bo. Oke. Queen of Cups. Kenapa Queen of Cups ya? Queen of Swords. Kenapa gue ngomongnya Queen of Cups ya? Nggak tahu. Mungkin beberapa dari kalian Queen of Air ini, Queen of Swords ini mewakili Queen of Cups. Two of Cups. Energi serem.
The Judgment. Kesempatan kedua untuk memperbaiki course kalian, ya. Judgment, reuni, rekonsiliasi, ya. Energi yang Scorpio tetap. Ini tentang kalian kekeh dengan apapun nilai yang kalian pegang. Oke, nggak ada yang salah dengan itu, ya. Nggak ada yang salah dengan itu, karena menjadi diri sendiri itu penting, ya. Asal kalian tahu yang kalian pegang itu, apa yang kalian pegang itu adalah nilai dan prinsip kalian, bukan orang lain, bukan pengalaman siapapun juga selain diri kalian sendiri. Oke. Seven of Wands. Ini mungkin kalian berurusan dengan seorang Aquarius, Gemini, atau Libra. Buat gua ini energi Libra. Secara personal ini energi Libra. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Libra. Tapi yang jelas Merkuri sekarang lagi di Libra, ya. Yang artinya semuanya ingin balance. Komunikasi ingin balance. Keadilan harus semua harus adil, ya kan? Dia selalu menuntut kebenaran. Oke. Seorang Queen of Swords selalu menuntut kebenaran, dan dia akan tega untuk motong segala hal yang memang nggak benar menurut dia, ya. Two of Cups, komitmen. Kalau memang sebuah komitmen itu harus di-cut, dia akan nge-cut. Judgment, The Emperor. Mungkin kalian juga dealing dengan seorang Aquarius. Beberapa dari kalian mungkin dealing dengan seorang Aquarius. Kenapa Aquarius ya? Siapa namanya nih? Aries. Aries itu ada di Cancer, Gemini, Taurus, Home, Capricorn, Aqua, Pisces, Home and Family, dan fondasi kalian sendiri. Mungkin karena lagi The Tower ini tentang ya home and family, ya, tentang komitmen kalian. Judgment ini juga. Oke. Alright, udah tarotnya. Sekarang gue bacain oracle. Okay. Apa kata Universe Tarot untuk your love life? There is nothing sexier than my authentic truth. Nggak ada yang lebih seksi dari keaslian jati diri dan karakter kalian sendiri. There's nothing sexier than my truth. Wah, dari Mystical Wisdom, pertanyaan gue adalah pelajaran apa yang Capricorn harus pelajari di kehidupan asmaranya? Kalian dapat 2 dari Mystical Wisdom. Pertama, illusion, embrace the truth. Jangan menolak kenyataan itu. Kalau memang kenyataan itu tidak kalian sukai, jangan ditolak, hadapi sehingga kalian bisa merubahnya. Kalau kalian tolak, keadaannya nggak akan kemana-mana. Di situ doang, cuman kaliannya doang yang lari kesana kemari. Keadaannya akan tetap di situ. Gitu. Embrace the truth. Jangan berilusi. Dan yang kedua, kalian dapat enlightenment, pursue spiritual growth. Ikuti perkembangan spiritual kalian. The Taming the Wind. Enlightenment, kalian dapat pencerahan, kalian dapat mungkin download, ya. Semakin kalian dalam posisi seperti ini, kalian akan mendapatkan pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman, informasi-informasi yang itu datangnya dari spirit, dari jiwa kalian sendiri. Dan kalian diingatkan, ya, dengan sengaja untuk masuk berpartneran dengan great spirit untuk menciptakan the highest good of all, yang terbaik untuk semua.
spiritual growth. Dari the goddess guidance ya, bagaimana semesta akan membantu dan membimbing Kapi di kehidupan asmaranya. Kalian dapat Bridget, don't back down, jangan mundur. Stand up for what you believe is right. Ya. Pertahankan apapun yang kamu percaya itu benar. Don't back down, jangan mundur. Karena ternyata di depan kalian ada true love. Ouch. The romantic stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love for you. Karena kalian akan dapat true love. Intinya itu aja sih. Semesta akan menghadirkan great love ke kalian. Oke? Semoga berguna buat Kapi. Jangan lupa kalau emang resonates, komen dan like ya. Ketemu di episode berikutnya. Dah.